Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan proses penyelenggaraan NKRI. NKRI resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Presiden Soekarno-Hatta mendeklarasikan Proklamasi Indonesia. Indonesia menjalankan pemerintahan negaranya sendiri. Saat menjalankan pemerintahannya, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian dalam sistem pemerintahan negara. Dalam perubahannya, pemerintahan di Indonesia dibagi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Sistem pemerintahannya adalah presidensial, ditetapkan dari 18 Agustus hingga 14 November 1945. Landasan negaranya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara 1945 masih belum bisa diwujudkan secara murni. Hanya dapat membentuk presiden dan wakil presiden saja. Sedangkan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif masih belum bisa dibentuk. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada saat itu, presiden dipilih oleh PPKI. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dalam pelaksanaan pemerintahan masa peradilan. Pada saat itu, Belanda menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena segala kekuasaannya dipegang oleh presiden. Untuk membantah pernyataan tersebut, akhirnya presiden mengeluarkan 3 maklumat sebagai berikut. Ketiga maklumat itu berperan dalam perubahan pemerintah Indonesia, di mana Indonesia mengubah sistem pemerintahannya yang dari presidensial menjadi parlementer pada tanggal 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949. Berikutnya, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada saat itu, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau yang dikenal oleh UUDS 1950. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada saat itu, Indonesia melaksanakan demokrasi liberal. Lalu, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Dan pada saat itu juga pertama kalinya mengadakan pemilu. Presiden pada saat itu mengeluarkan dekret presiden yang berisi sebagai berikut. Selanjutnya, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau yang biasa dikenal dengan masa Orde Lama. Pada saat itu, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negaranya. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu, membentuk kabinet kerja yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 yang berisikan kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat negara yang diangkat menjadi menteri. Yang ketiga, menteri muda sebanyak 60 orang. Dan pada saat itu juga, Indonesia mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Yang selanjutnya, periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 atau yang biasa dikenal dengan masa Orde Baru. Pada saat itu terjadi penyimpangan dari Pancasila selama berlangsungnya pemerintahan. Di antaranya, bidang ekonomi terjadi praktik monopoli ekonomi. Pada bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekut. Yang kedua, pemerintahan bersifat sentralistik. Yang ketiga, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Yang keempat, terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa dikenal oleh KKN. Dalam bidang hukum,
Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Yang terakhir, di periode 21 Mei 1998 hingga sekarang yang dikenal dengan masa reformasi. Dengan cirinya, pemerintahan yang bersifat konstitusional. Terdapat pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang ketiga, mengedepankan demokrasi yang bebas, jujur, dan adil. Yang keempat, terdapatnya penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara setelah dilakukannya amandemen undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih.